Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat JP Channel. Ya, senang sekali saya Kausaria Salman ya pada video kali ini ya berjumpa kembali dengan sahabat semuanya ya. Semoga sahabat JP Channel semua dalam keadaan sehat walafiat ya dan dimudahkan semua urusannya ya. Kita saat ini ya untuk para dosen, para akademisi ya sedang melakukan proses pelaporan sertifikasi dosen ya untuk semester genap ya 2024-2025 ya. Dan itu biasa yang kita laporkan ya setiap semester ya. Maka kita coba akan membahas ya di video kali ini yang berkaitan dengan pelaporan Sherder di semester genap ya. Jadi kalau kita lihat pada informasi ya di laporan kinerja ya semester genap 2024-2025 itu penarikan kinerja dari 1 Februari sampai dengan 15 Agustus ya. Jadi penarikan kinerjanya 1 Januari sampai ya dengan 15 Agustus ya. Nah, jadi kinerjanya yang bisa diakui adalah mulai dari 1 Februari ya sampai dengan tanggal 15 Agustus. Kemudian periode pengisian itu sampai dengan tanggal 15 Agustus sama, dan periode penilaian ya untuk penilaian asesor itu mulai tanggal 1 Juli ya, mulai 1 Juli sampai dengan tanggal 15 Agustus. Baik sahabat JP Channel ya, kita lihat kalau ini langsung di layanan, di menu layanan BKD ya, rekap kegiatan ya. Sedangkan nanti sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian itu mengisi di pelaksanaan pendidikan ya, bisa mengisi bahan ajar ya, kemudian pelaksanaan penelitian di sini bisa yang diisi adalah publikasi karya ya, dan pelaksanaan pengabdian masyarakat ya, bisa sebagai narasumber atau pembicara ya, atau ya kalau ada jabatan struktural ya dimasukkan di sini ya. Dan di pendidikannya ada tugas tambahan ya, tugas tambahan DT ini. Kemudian untuk pengabdian juga kalau ada artikel ya, artikel pengabdian masyarakat bisa dimasukkan di pelaksanaan penelitian tapi di publikasi karya. Dan penunjang ya, ada anggota profesi, penghargaan dan penunjang, ini semuanya sudah kita bahas di video sebelumnya ya, sebelumnya tentang unsur-unsur ya di dalam pelaporan BKD ya. Kita langsung masuk ke bagian ini ya, layanan BKD, kemudian rekap kegiatan. Ini kalau asesor ya, tapi ini kita masuk ke rekap kegiatan ya. Di sini kita masuk ke pelaksanaan pendidikan ya. Di pelaksanaan pendidikan ini ya nanti kita tinggal memasukkan atau menginput ya bukti ajar. Jadi misalnya bukti ajarnya ya ini yang dimasukkan ya adalah berita acara perkuliahan ya, daftar nilai, SK mengajar dan petikan mengajar, atau bisa dijadikan satu file ya, berita acara perkuliahan dan daftar nilai mata kuliah. Kemudian nanti untuk statusnya ya Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan ya kalau lebih ya, kalau lebih dengan beban lebih ya, ada yang selesai dan beban lebih. Mungkin nanti dipertimbangkan ya, kalau yang selesai itu yang berkaitan dengan bidang kompetensi ya, atau bidang ilmu yang lebih relevan dengan bidang ilmu kita ya untuk mata kuliahnya. Demikian juga untuk mengembangkan bahan kuliah ya. Jadi kalau kita ada buku ya, buku atau buku ajar atau buku referensi ya, atau itu bisa dimasukkan di sini ya. Nanti bukti pendukungnya ya bisa dilihat di sini ya. Tapi kalau untuk memasukkannya ya nanti di bahan ajar ya yang tadi itu. Nah, ini bisa dilihat
daftar isinya ya, daftar isi ya, kemudian halaman cover ya, daftar isi ya. Terus kemudian untuk biasanya pendidikan itu di pengajaran ya, di pengajaran dan juga di bahan ajar. Jadi kalau ada tambahan-tambahan yang lain ya, seperti yang kita pernah jelaskan ya di video sebelumnya, nanti silakan bisa ditambahkan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua itu penelitian ya. Ini penelitian kita bisa memasukkan ya, kita bisa melihat ya dari hasil input yang sudah kita masukkan di pelaksanaan penelitian ya. Itu tinggal kita lihat di sini ya. Kalau ada bukti pendukung ya, kita bisa lihat ya, lengkap atau tidak ya, itu bisa kita lihat di sini ya, di artikel publikasinya ya. Jadi kalau untuk pelaksanaan penelitian, ketika kita memasukkan publikasi karya itu kita lengkapi ya, datanya kita lengkapi ya, kita tambah saja secara manual. Biasanya kita nanti menambahkan ini ya. Kalau kita input yang baru, kita tambahkan ya. Pelaksanaan penelitian di sini macam-macam ya, ada menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya, kita lihat ya. Kalau itu dalam bentuk monograf ya, atau buku referensi gitu ya, atau book chapter ya, nah ini bisa kita masukkan di sini ya. Atau buku ajar ya, ini buku ajar ya, ilmiah yang terbitkan. Nah, ini kalau mengedit ya, ini kalau jurnal-jurnalnya bisa dimasukkan di sini ya. Kemudian ini mulai dari jurnal internasional semuanya dimasukkan. Kemudian dokumennya ya dimasukkan, diupload dokumennya ya. Jadi kalau kita pilih salah satu, nanti akan muncul ya isian-isiannya itu ya. Jadi kalau kita klik ini ya, maka akan muncul nanti yang perlu diisi adalah ini, semuanya ini perlu kita isi ya. Mulai jurnal ya, jenis jurnalnya ya, kemudian kalau kategori lainnya ini publikasi ya, aktivitas kitab masnya ini dikosongkan aja enggak apa-apa, judul artikelnya, nama jurnalnya apa, tautan laman jurnal ya, kemudian tanggal terbit ya, tanggal terbitnya ya sesuai dengan tanggal terbit yang ada di URL artikel tersebut ya, atau di website jurnalnya ya. Dan volume, nomor, halaman ya, penerbitnya, publishernya siapa, ini doi-nya kalau ada ya, kalau nggak ada dikosongkan aja ya. Kemudian tautan eksternal ya, tautan eksternal ini kalau ini tautan ke artikel ya, tautan ke artikel ya, ISSN-nya, dan baru dimasukkan ini ya, filenya ya. Kalau jenisnya berarti ini bisa nanti dimasukkan ya, pilih file ya, kemudian nama dokumennya berarti artikel publikasi ya, bisa terserah ya, atau publikasi. Kemudian jenis dokumennya di sini pilih aja yang publikasi. Itu setelah kita input semuanya, nanti kita bisa lihat ya hasilnya ya, kita bisa lihat hasilnya ya di sini ya, di bagian penelitian ya, di bagian penelitian ya. Kemudian nanti nilainya secara otomatis sudah terinput ya, karena kita sebagai penulis pertama ya nilainya 60%, kalau kita sebagai penulis kedua nilainya 40% ya. Kemudian ini juga bisa kita masukkan. Yang penting kalau dalam kita mengisi ini ya, mengisi karya ilmiah ya sesuai dengan bidangnya itu, yang penting satu semester satu ya, satu semester satu, jangan sampai kita kosong ya, dalam satu semester tidak ada publikasi. Jadi kalau misalnya memang kita tidak bisa untuk melakukan publikasi jurnal ya pada mendekati akhir gitu, kita bisa ya memiliki alternatif ya, yaitu di sini biasanya kita bisa
masukkan di sini. Editor ya, bisa editor buku ya. Atau ini ya, yang dipublikasikan hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didiseminasikan di dalam konferensi, seminar itu. Kemudian kalau ini juga hasil penelitian, ini laporan ya, laporan akhir penelitian yang tersimpan di dalam perpustakaan. Ya ini bisa ini ya, jadi kita ini bisa meskipun kita nggak ada publikasi, tapi laporan akhir penelitian yang disimpan di e-print ya, maka itu bisa dimasukkan. Dan sebagai translator ya, sebagai translator atau sebagai editor ya, buku ya, itu bisa dimasukkan. Dan paten atau haki ini juga bisa ya, paten atau haki juga bisa masuk sebagai penelitian. Kemudian nah itu bisa ya, kalau misalnya di dalam pelaksanaan penelitian juga ada ini Bapak Ibu sekalian ya, kalau publikasi di media ya, publikasi di media itu bisa kita masukkan ya di media online ya. Biasanya pelaksanaan penelitian ya, menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya ya. Kalau kita bisa publikasi di media online, bisa itu masuk ke situ nanti ya. Ini sebentar saya ini sini ya, di sini nih. Oh ini hasil penelitian atau hasil pemikiran yang disajikan dalam koran atau majalah populer atau umum ya, ini bisa ya dengan media online ya, koran atau majalah bisa ini masuk ke situ ya. Jadi meskipun nilainya juga tidak besar, tapi setidaknya kita punya nilainya ya, kita punya nilainya yang tidak boleh kosong ya. Penelitian itu tidak boleh kosong dalam satu semester ya. Demikian juga ketika kita masuk ke pengabdian ya. Kalau pengabdian masyarakat ini ya bisa dalam bentuk kita menjadi narasumber ya, narasumber. Misalnya kalau bisa narasumber tingkat lokal ya, bisa tingkat wilayah atau tingkat nasional ya. Jadi ini kita tinggal siapkan aja surat tugasnya ya. Kemudian juga surat tugasnya aja. Kalau untuk sertifikatnya bila ada silakan dimasukkan. Kalau tidak juga tidak apa-apa ya, karena itu bukan syarat persyaratan utamanya itu ya surat tugas ya. Ini kalau lokal 0,25. Itu kalau kita ini selesai aja ya, karena memang untuk unsur pengabdian juga harus ada nilainya. Kemudian juga bisa dalam bentuk artikel abdimas ya, artikel abdimas itu masuk di huruf F ini ya, hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di jurnal pengabdian masyarakat ya. Lebih mudahnya kalau di pengabdian, kalau berkaitan dengan jurnal, itu jurnalnya tidak harus jurnal yang masuk dalam kategori jurnal nasional yang terakreditasi ya, tidak harus ya. Di sini tidak ada ya, tidak ada kategorisasinya ya, tidak ada levelnya, sama, semuanya sama ya. Apakah jurnal pengabdiannya itu sudah masuk dalam kategori jurnal terakreditasi ya, atau belum terakreditasi, yang penting itu nilainya 1 ya, nilainya 1. Dan nilainya sama ya, sama semuanya, tidak dibedakan di atas jurnal tersebut terakreditasi atau tidak. Kemudian bila kita menjadi editor ya, berperan serta aktif dalam editor itu juga bisa menjadi bagian dari unsur pengabdian ya. Nah, jadi editor itu nilainya cukup besar ya, 5 SKS ya. Biasanya kalau terlalu besar ya, biasanya kita statusnya kita jadikan beban lebih. Tapi kalau kita memang hanya itu satu-satunya ya, bisa kita masukkan sebagai selesai ya.
Kemudian penunjang ya, penunjang ini sebetulnya kalau pengabdian ada beberapa yang tidak dimasukkan juga tidak masalah ya. Tidak semuanya harus kita masukkan, karena kalau kita menjadi narasumber ya, menjadi narasumber dari beberapa kegiatan ya, kemudian tidak kita masukkan juga tidak masalah. Yang penting kan kita sudah memenuhi. Kemudian pelaksanaan penunjang ya, kalau di dalam pelaksanaan penunjang ini ya, yang paling banyak kita masukkan biasanya menjadi anggota dalam suatu panitia atau badan pada perguruan tinggi. Ini kita bisa memasukkan ya, misalkan dengan memasukkan SK-nya ya, periode SK-nya juga ya. Nanti periode SK-nya berlakunya sampai dengan kapan, yaitu nanti akan berpengaruh pada status ya. Jadi kalau waktunya 1 tahun ya, nanti kalau baru 1 semester statusnya berlanjut ya. Tapi kalau hanya 1 semester ya selesai. Ya kalau memang ada kelebihan ya kita masukkan aja, nanti statusnya beban lebih. Yang paling banyak memang biasanya gitu ya. Selain itu juga menjadi anggota dalam organisasi profesi. Ini juga kalau pengurus ya biasanya berlanjut ya. Biasanya waktunya 3 tahun ya. 2 atau 3 tahun. Kemudian juga berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah ya, ini biasanya ya sebagai peserta atau sebagai anggota ya dalam pertemuan ilmiah, itu bisa ya kita masukkan ya. Kemudian menulis buku ya, buku pelajaran SLTA ya, punya prestasi di bidang olahraga, ini bisa dimasukkan semuanya. Anggota dalam tim penilai ya, ini tim penilai bisa ya, tim penilai dari kalau reviewer bisa kita masukkan di sini ya, atau kegiatan lainnya dari kementerian. Ini yang saya masukkan adalah sebagai ini ya, asesor ya, asesor di LDikti. Bisa juga kita masukkan ya reviewer jurnal, itu masuk ke sini semuanya. Yang penting ada surat tugasnya ya, ada surat tugasnya. Di keanggotaan dalam tim penilai ya, tim penilai itu reviewer ya, bisa reviewer, bisa asesor, atau kegiatan lainnya dari kementerian. Jadi kalau kementerian itu kegiatan lainnya silahkan. Nah, kalau tim penilai bisa reviewer ya, reviewer atau asesor, itu yang penting ada surat tugasnya. Kemudian kalau kewajiban khusus ya, ini kewajiban khususnya sahabat JP Channel ya, ini kita lihat aja syarat minimumnya ya, syarat minimum. Nanti ini biasanya kalau kita perhatikan ya, di dalam setiap jenjangnya itu ya syarat minimumnya berbeda-beda ya. Kalau syarat minimum untuk profesor ini menulis buku ajar 1, ini 1 itu selama 3 tahun. Ya 3 tahun hitungannya ya mulai ketika kita memasukkan tanggal terbitnya buku. Tanggal terbitnya buku kita masukkan kapan? Ya nanti berlaku sampai 3 tahun setelahnya. Ya pokoknya setiap semester ya itu harus terpenuhi ya syarat minimum buku itu 1. Tapi dengan periode 3 tahun. Gitu kan, dalam pelaporan setiap semester ini harus terpenuhi 1. Kemudian membuat karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional ini 3 ya, di jurnal internasional 3 ya, atau ya ini sebetulnya atau pilihan ya, atau ya membuat karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi ya, paten atau karya seni monumental atau desain monumental. Jadi ini ya, ini pilihan. Kalau buku ini wajib 1 buku dan gitu. Dan 3 jurnal internasional atau 1 jurnal internasional yang bereputasi. Jadi contohnya misalnya kalau buku ini saya menulis buku akuntansi biaya pendekatan costing system ya, ini buku ajar. Ini SK-nya ya, kalau dilihat dari tanggal SK-nya itu 30 November 2023 ya, tanggal 30 November 2023. Ini masa berlakunya ya berarti 3 tahun
Jadi nanti sampai dengan 30 November 2026. Jadi masih aman ya. Karena mulainya 2023 November ya, ini selesainya November 2026, berarti masih aman ya, setidaknya sampai dengan tahun 2026 kita aman. Tapi kemudian ada lagi tambahan buku ajar, misalkan di sini ada akuntansi perbankan, ini terbitnya 1 Juli 2025, berarti nanti sampai dengan 1 Juli 2028 aman. Ya, karena sudah ada 1. Jadi nanti sampai dengan 2028 ya, sampai dengan 1 Juli 2028 kita belum ada publikasi buku, tidak masalah. Tapi nanti ketika masuk ke Gasal 2029 ya, kita sudah harus ada ya. Jadi Gasal 2002 Gasal ya 2028 2029 ya, kita harus ada ya, harus ada ya, karena kalau tidak ada nanti ininya 0 ya, harus ada. Tapi nanti pelaporannya kan baru akhir Gasal ya, akhir Gasal 2028 2029 biasanya kan Januari ya, Januari 2029. Jadi di sini aman. Jadi begitu cara kita membaca ya masa berlakunya. Jadi tetap ini dihitung ya, setiap pelaporan itu ya terpenuhi atau tidak. Karena ini saya di sini Bapak Ibu sekalian 3, karena 3 sampai dengan 2000 genap 2024 2025 ini ada 3 buku yang memang masih berlaku ya. Jadi 3 buku, sebetulnya 1 aja cukup ya, 1 aja cukup. Jadi kalau kita memiliki strategi ya, buku itu memang seharusnya tidak perlu 1 semester 1 ya, atau 1 tahun 1 ya. Buku itu sebetulnya 3 tahun sekali saja. Tapi kalau kita memang produktif ya, kita memang bisa untuk menghasilkan buku ya setahun 1 kali, itu akan lebih bagus ya, karena lebih aman ya, nanti dalam hal kewajiban khusus profesor ya. Kemudian kalau untuk jurnal ilmiah yang bereputasi internasional juga demikian. Jadi kalau kita misalnya contohkan yang jurnal ini ya, yang terbit ini, yang nomor 5 ini tanggal terbitnya 10 September 2024 ya. Jadi masa berlakunya ya 10 September 2024 ini berlaku sampai dengan 10 September 2027. Jadi ini nanti ya sampai dengan September 2027, berarti ini hitungannya adalah hitungan masuk ke Gasal ya, masuk ke Gasal 2027 ya, 2027 2028 itu masih aman ya. Tapi nanti untuk yang genap kita harus mulai ya, harus ada ya publikasi di Scopus ya. Kalau tidak ada nanti akan berdampak ya, kewajiban khususnya menjadi tidak terpenuhi nanti, karena kan meskipun 1 tapi kalau tidak terpenuhi ya tidak bisa kan gitu. Dan yang sebelumnya ya, untuk yang nomor 4 ini ya 30 September 2023 sampai dengan 30 September 2026. Ini asalnya, ini sebelumnya juga ada yang 16 Oktober 2023 ya. Berarti ini juga kalau dihitung ya sampai dengan sebelum yang nomor 5 ini, kalau kita bicara yang nomor artikel 3 dan 4 ini ya, berarti sampai dengan Gasal ya, sampai dengan Gasal 2026-2027 ya, aman. Tapi ketika ada publikasi lain ya, ternyata setelah itu ada publikasi lagi ya, berarti aman sekarang sampai dengan Gasal 2027-2028 ya, sehingga nanti untuk yang genap 2027-2028 ya kita harus ada publikasi di Scopus. Jadi seperti itu cara cara membaca dan juga sekaligus strategi kita ya agar nanti kita berada pada satu output atau satu hasil, bahwasanya nanti kita memenuhi semuanya, baik dari sisi ya simpulannya itu memenuhi ya, baik dari sisi nilai ya SKS BKD-nya,
memenuhi maupun juga dalam kewajiban khusus ya. Jadi kewajiban khusus. Kalau kewajiban khusus lektor kepala, buku ajar kan bukan merupakan kewajiban khusus lektor kepala. Kewajiban khusus lektor kepala ya berarti membuat karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi ya, itu 3 ya, atau jurnal internasionalnya 1 pilihan ya, atau itu ya. Jadi itu juga cara memahaminya dan juga sekaligus strategi kita untuk memenuhi ya, untuk memenuhi kewajiban khusus dan juga sekaligus SKS BKD ya, agar memenuhi ketentuan perundang-undangan beban kerja dosen menjadi tercapai. Demikian sahabat CP Channel ya, penjelasan mengenai bagaimana kita ya bisa memahami ya isian-isian di dalam sister, dan juga sekaligus bagaimana kita memaknai kewajiban khusus ya setiap jenjang jabatan yang kita miliki ya, dan juga sekaligus strategi kita agar memenuhi baik dari sisi SKS BKD setiap semester maupun total kinerja SKS BKD tiap semester, maupun memenuhi dalam hal kewajiban khusus selama 3 tahun. Demikian sahabat CP Channel, semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat semuanya ya, dan semoga sahabat semuanya ya saya doakan dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya ya. Saya Kausaria Salman ya undur diri ya, insyaallah kita lanjutkan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.